Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kita memasuki pembahasan yang ketiga tentang Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama agung yang meletakkan dasar-dasar usul fikih yang digelari sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah Rasulullah SAW, yang juga beliau memberikan sumbangsih dalam pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah melalui mazhabnya, mazhab Asy-Syafi'i, yang dibesarkan dan juga dikembangkan oleh generasi-generasi para ulama berikutnya. Kemarin kita sudah sampai membahas bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian kembali untuk kesekian kalinya ke kota Makkah setelah kemudian menuntut ilmu di Baghdad. Beliau dari Yaman mendapatkan fitnah, lalu harus menghadapi mahkamahnya Harun ar-Rasyid, di mana ketika 10 tokoh Syiah Rafidhah dihukum mati di hadapan Harun ar-Rasyid, justru Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mendapatkan simpati besar dari Harun ar-Rasyid di dalam diskusi yang mereka lakukan, sampai dikisahkan Harun ar-Rasyid yang semula duduk di atas singgasana sampai akhirnya duduk di lantai menyimak apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam diskusi. Di Irak beliau berguru kepada para murid Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ada Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani, ada Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, dan beberapa ulama yang lain yang kemudian memperkaya hasanah Imam Asy-Syafi'i di dalam fikih, sampai beliau akhirnya kemudian memberikan sebuah pengakuan yang luar biasa tentang Al-Imam Abu Hanifah. Semua orang dalam fikih itu ayalun li Abi Hanifah, orang-orang semuanya berhutang atau akan menjadi keluarga dari Abu Hanifah di dalam soal fikih. Ini yang beliau sampaikan, dan setelah selesai beliau menuntut ilmu di Irak, beliau kembali ke Makkah untuk lagi-lagi mengajar di Masjidil Haram dan menuntaskan berbagai hal yang kemudian di situ di Makkah juga beliau mendapatkan begitu banyak murid, orang-orang yang kelak juga meriwayatkan dari beliau ilmu dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di beberapa tahun kemudian, setelah 2 atau 3 tahun, diriwayatkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian kembali lagi ke Baghdad, kembali lagi ke Irak dan ibu kota kekhalifahan, di mana kemudian di Irak inilah beliau rahimahullah ta'ala akan merumuskan mazhabnya yang awal, yaitu yang disebut sebagai qaul qadim atau pendapat-pendapat yang awal dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terdapat satu riwayat yang menarik dari kembalinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ke Baghdad ini. Di antaranya dikisahkan bahwa beliau rahimahullah ta'ala orang yang sangat wara, yang sangat zuhud, yang sangat menjaga diri, sehingga ketika beliau dalam perjalanan dari Makkah menuju ke Baghdad ini, beliau sangat menjaga diri dari memakan makanan yang haram dan juga syubhat. Disampaikan bahwa pada suatu saat Imam Syafi'i menyampaikan kepada murid-muridnya, dia menginginkan satu jenis makanan, begitu tiba di perkampungan berikutnya, di satu tempat perhentian, ternyata disuguhkan untuk beliau makanan seperti yang beliau inginkan, seperti yang beliau kehendaki. Tetapi justru di saat seperti itu beliau tidak mau memakannya. Kemudian murid-muridnya bertanya, mengapa demikian? Karena Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian mengatakan, sungguhnya ketika aku melihat makanan itu, diriku menjadi sangat sekali menginginkannya. Keinginannya itu sangat besar untuk memakannya, maka aku khawatir yang demikian itu adalah dorongan dari hawa nafsu serta syaitan, dan makanan itu jika aku makan akan menimbulkan dampak yang buruk kepada diriku. Jadi kalau hawa nafsu terhadap sesuatu berlebihan, maka ini salah satu hal yang sangat dijaga oleh Imam Syafi'i, kehati-hatian beliau.
Kalau kita keinginannya pada sesuatu itu berlebihan gitu ya, bergelora gitu ya, sangat-sangat ingin, sangat-sangat berhasrat, maka justru kita harus mencurigai sesuatu tersebut, jangan-jangan dia adalah sesuatu yang tidak baik bagi kita. Sedemikian ini Imam Asy-Syafi'i menjaga dirinya, jadi sebenarnya sangat menginginkan, tetapi begitu berhadapan, keinginannya sangat besar, menggebu-gebu, maka kemudian beliau urungkan, karena ini adalah satu hal yang justru bisa jadi berasal dari dorongan hawa nafsu, dan inna nafsa la'ammaratun bisu', pada dasarnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan menuju keburukan. Ini yang beliau pegang ayat Al-Quran dalam surah Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Apalagi kalau itu ditunggangi oleh syaitan, sehingga kemudian akan menimbulkan dampak buruk dari makanan tersebut. Satu hal yang ditanamkan oleh ibundanya sejak kecil tentang kehati-hatian terhadap menjaga asupan sangat dijaga pula oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai usia dewasanya. Demikian pula ini menjadi salah satu tips beliau ketika beliau menyampaikan, diantaranya dikutip dari beliau rahimahullah ta'ala, apabila engkau dihadapkan pada beberapa pilihan yang menurutmu semuanya baik, jadi menurut akal sehat, menurut pandangan secara zahir, menurut apa-apa yang kita saksikan sebagai satu yang objektif, ini dianggap sama-sama baik kesemuanya. Kalau semuanya sama-sama baik, maka apa yang harus dilakukan? Kita bingung mau milih di manakah terletak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan tips, maka pilihlah olehmu yang paling menyelisih hawa nafsumu. Itu si hawak, selisihilah hawa nafsumu, karena inna nafsa la'ammaratun bisu', karena hawa nafsu itu yang menyuruh kepada keburukan. Dalam aplikasinya misalnya memilih jodoh gitu ya, kita dihadapkan pada pilihan semuanya wanita solihah, semuanya pegiat dakwah, semuanya orang-orang yang kemudian sangat terjaga dalam berbagai halnya, dalam kehidupan kesehariannya, orang-orang yang taat, orang-orang yang salih-salihah gitu ya. Maka apa yang kita lakukan, kata Imam Syafi'i, tipsnya adalah memilih yang paling diselisih oleh hawa nafsu, yang paling tidak diinginkan oleh hawa nafsu. Karena yang paling diinginkan oleh hawa nafsu bisa jadi yang paling mengandung bahaya yang paling besar. Ini diantara wasiat beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dan beberapa muridnya melanjutkan perjalanan. Ada satu riwayat yang lain yang menyebutkan satu saat beliau di perjalanan itu di atas unta tetap sambil menulis, gitu ya, Masya Allah, tetap sambil menulis. Kemudian penanya ini jatuh. Ketika penanya ini jatuh, maka seorang murid mengambilkan untuk beliau. Ketika beliau menerima kembali penanya dan mengucapkan terima kasih, beliau mengambil dari kantongnya semua uangnya itu dalam dalam bentuk dinar, itu diberikan kepada orang tersebut. Kalau tidak salah sekitar 12 atau 15 dinar itu langsung diberikan kepada orang yang mengambilkan pena tersebut. Orang-orang bertanya, cuma mengambilkan pena kok kemudian Anda memberikan begitu banyak balasan untuk dia? Kata Imam Asy-Syafi'i, aku ini orang yang bisa sukanya membalas kebaikan dengan apa yang aku mampu. Ketika itu mampuku sebegitu, ya itu yang aku berikan. Ini diantara contoh kedermawanan beliau rahimahullah ta'ala. Demikian pula beliau diriwayatkan pernah keluar dari majelisnya Harun ar-Rasyid itu dengan dicukupi kebutuhannya, diberikan satu kantong uang senilai 100.000 dirham pada satu saat gitu ya. Maka ketika keluar dari istana Harun ar-Rasyid itu sudah habis, beliau bagi-bagikan kepada setiap orang yang beliau jumpai di dalam perjalanannya pulang dari istana Harun ar-Rasyid tersebut. Jadi ini diantara kisah kedermawanan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika beliau akhirnya kemudian sampai di kota Baghdad, dikisahkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjemput beliau di gerbang kota, menunggu beliau di gerbang kota. Kemudian ketika memasuki kota, maka Imam Ahmad bin Hanbal ini yang memegang tali untanya dibawa masuk, atau tali baghalnya, dalam riwayat yang lain adalah tali baghalnya. Tali baghal itu hewan campuran antara kuda dengan keledai. Jadi ketangguhannya diharapkan seperti keledai dan kesigapannya diharapkan seperti kuda gitu ya. Karena kalau mengarungi perjalanan jauh, kalau kuda tidak akan mampu, kalau keledai mampu. Tetapi kalau untuk kecepatan tentu kuda lebih cepat daripada keledai. Ini yang
diharapkan dari apa yang disebut sebagai baghal, percampuran antara kuda dengan keledai yang disukai masyarakat Arab ketika itu untuk dipakai sebagai hewan tunggangan ataupun sebagai hewan mengangkut beban. Nah, ditarik oleh Imam Ahmad bin Hambal tali baghalnya Al-Imam Asy-Syafi'i sampai ke tempat di mana beliau menginap, dan ada yang menyebutkan bahwa beliau menginap di rumah Imam Ahmad bin Hambal ketika baru datang ke Baghdad gitu ya. Nah, ketika itu konon Imam Yahya bin Ma'in sempat menegur Imam Ahmad bin Hambal melalui putranya Abdullah bin Imam Ahmad yang kemudian belajar kepada Yahya bin Ma'in. Kata Yahya bin Ma'in kepada Abdullah, sampaikan kepada ayahmu janganlah dia menghinakan ilmu dan keutamaan yang ada padanya. Syafi'i ini hanyalah seorang ahli fikih, sementara ayahmu adalah seorang ahli hadis. Maka janganlah ayahmu merendahkan diri dengan membawa baghal, tali baghalnya Syafi'i ke dalam kota. Kemudian ketika hal itu disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hambal, maka Imam Ahmad mengatakan kepada putranya, wahai nak, sampaikan kepada gurumu Yahya bin Ma'in bahwa sesungguhnya kalau dia ingin kemuliaan seperti yang aku dapatkan, marilah kemari, aku pegang tali baghalnya Imam Syafi'i di sebelah kiri, biar dia memegang di sebelah kanan. Disitulah akan engkau dapati kemuliaan, gitu ya. Memang Imam Yahya bin Ma'in ketika hidupnya sezaman dengan Imam Syafi'i, ini beliau akui nanti ketika Imam Syafi'i sudah meninggal, beliau mengatakan pernah dalam hatiku terbit rasa tidak suka, ya mungkin dengki kepada Imam Syafi'i. Tetapi ketika Imam Syafi'i wafat, dengkian itu justru hilang sempurna sama sekali dari diriku dan aku menjadi menghormatinya. Jadi ketika itu Yahya bin Ma'in sempat mengatakan, jangan-jangan Syafi'i ini seorang Rafidhah, seorang Syiah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal kemudian mengatakan, loh kok bisa begitu? Dari mana kamu dapat kesimpulan seperti itu? Kemudian coba lihat fatwa-fatwanya Syafi'i tentang persoalan bughat, tentang persoalan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Betapa banyaknya Syafi'i ini mengutip fatwa-fatwanya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal meluruskan dengan mengatakan, bagaimana engkau harapkan dia akan mengutip siapa? Sementara di antara Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin tidak ada yang menghadapi bughat, pemberontakan sebanyak yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi ya khilafah Ar-Rasyidah itu, kekhalifahan para Khulafaur Rasyidin itu yang paling banyak menghadapi pemberontakannya masa pemerintahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka yang paling banyak punya pendapat tentang bughat ya Ali bin Abi Thalib. Tentu sangat logis kalau Imam Syafi'i mengutip Ali bin Abi Thalib. Ini yang dikatakan Imam Ahmad bin Hambal ketika kemudian membela Imam Asy-Syafi'i. Sayangnya memang pada masa itu fitnah tentang bahwa Imam Syafi'i itu tasyayyu' atau berkecenderungan Syiah itu sempat menyebar ke banyak tempat, sehingga kemudian ketika hal itu disampaikan kepada Imam Syafi'i, beliau tersenyum dan beliau mengatakan, jika mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku dituduh sebagai Rafidhah, maka saksikan bahwa aku seorang Rafidhah. Kalau memang kalian suka dengan menuduhku seperti itu. Ini maksudnya ungkapan pahitnya Imam Syafi'i, kok bisa-bisanya beliau dituduh seperti itu. Demikian pula beliau mengatakan, kalau dengan mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW, lalu aku dituduh sebagai seorang nasibi, gitu ya. Nasibi itu artinya anti Rafidhah, tapi di sisi yang lain mereka membenci keluarga Nabi SAW. Maka saksikan juga bahwa aku seorang nasibi. Jadi hanya gara-gara cinta ahli bait dituduh sebagai Syiah, hanya karena cinta kepada sahabat dituduh nasibi atau anti ahlul bait. Ini Imam Syafi'i mengalami dua-duanya, dituduh dua-duanya, karena beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai kedua-duanya, mencintai ahlul bait dan mencintai juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada juga satu peristiwa di Baghdad yang kemudian dipertanyakan oleh murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana kemudian sering mereka, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini bertukar kunjungan. Kadang-kadang Imam Syafi'i mengunjungi Imam Ahmad, kadang-kadang Imam Ahmad mengunjungi Imam Syafi'i. Maka murid-muridnya Imam Syafi'i berkata, wahai Imam, Anda ini guru, Anda ini syekh, Anda lebih tua usianya. Kalau Ahmad berkunjung ke sini itu hal yang kami bisa terima. Tapi kenapa Anda harus berkunjung ke rumahnya Ahmad bin Hambal? Itu sesuatu yang kurang pas, karena Anda yang
guru dan Anda yang lebih mulia. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i ketika itu. Kemuliaan itu, keutamaan itu adalah miliknya Ahmad bin Hambal. Kalau dia datang ke sini ini karena kemurahan hatinya, karena aku mengunjunginya itu karena dia memiliki keutamaan, karena dia memiliki kemuliaan yang ada pada dirinya. Ini menunjukkan tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Meskipun sekali lagi kita pernah sampaikan kalau Imam Syafi'i bikin majelis di Masjid Jami' Al-Mansur di Baghdad yang hadir bisa ratusan ribu orang, sementara kalau Imam Ahmad bikin majelis rutin di Masjid Jami' Al-Mansur pun yang hadir biasanya hanya 5.000 orang seperti yang dikatakan oleh murid-muridnya. Tetapi hal ini tidak menghalangi Imam Asy-Syafi'i untuk kemudian mengambil faidah dari hubungan baik dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sampai saling mencintai di antara mereka itu digambarkan dengan sangat luar biasa dalam salah satu syairnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika satu saat Imam Ahmad bin Hambal itu sakit, maka Imam Syafi'i menjenguknya. Nah, ketika pulang dari menjenguk Imam Ahmad itu, Imam Syafi'i sakit karena memikirkan sahabatnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal yang sakit gitu ya. Begitu mendengar Imam Syafi'i sakit, maka Imam Ahmad bin Hambal kemudian menguat-nguatkan dirinya, menyehat-nyehatkan dirinya untuk kemudian bisa menjenguk Imam Syafi'i. Ketika Imam Ahmad bin Hambal menjenguk Imam Syafi'i, maka kemudian Imam Syafi'i menjadi sembuh karena melihat Imam Ahmad bin Hambal sudah sembuh. Ini menunjukkan kuatnya hubungan di antara mereka yang luar biasa. Demikian pula kualitas istidlal dan istimbatil ahkam pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bisa kita lihat di dalam peristiwa ketika Imam Asy-Syafi'i datang kepada kota Baghdad. Dalam satu riwayat hadir di kota Baghdad kemudian menginap di rumah Imam Ahmad bin Hambal dalam keadaan ketika itu putra-putri Imam Ahmad bin Hambal belum kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan Imam Asy-Syafi'i masuk ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, menginap di rumah beliau, kemudian disajikan makan malam kepada beliau. Keluarga Imam Ahmad sudah makan semuanya, maka ketika selesai keluarga Imam Ahmad ini makan, seluruh wadah makanan yang masih ada makanan di sana, gitu ya, baik rotinya, mungkin lauknya, mungkin minyaknya, mungkin kejunya, mungkin susunya dan lain sebagainya oleh Imam Syafi'i dikumpulkan. Kemudian oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala semuanya dimakan tanpa sisa. Semuanya dinikmati sampai bersih. Ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Maka putra-putri Imam Ahmad ini menjadi heran, tamu kita ini kok makanannya banyak sekali gitu ya, sampai menghabis-habiskan seluruh tanpa sisa. Kemudian beliau berbaring di pembaringannya. Ketika tengah malam, lepas dari tengah malam, Imam Ahmad membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail, maka ternyata tamunya ini tidak melaksanakan qiyamul lail. Ketika kemudian tiba waktu subuh, adzan berkumandang, mereka pergi ke masjid, ternyata tamunya ini langsung menuju ke masjid dan ikut sholat tanpa berwudu. Ini yang dilakukan oleh si tamu tersebut sampai-sampai mengherankan, sehingga kemudian putra-putri Imam Syafi'i ini, putra-putri Imam Ahmad kemudian bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, ada apa dengan tamu kita ini, kenapa dia berperilaku aneh? Anehnya di mana? Satu, dia makan banyak sekali, menghabiskan semua makanan kita. Yang kedua, dia tidur semalaman tidak melaksanakan qiyamul lail. Yang ketiga, dia langsung sholat subuh tanpa berwudu." Maka disampaikan pertanyaan itu kepada Imam Syafi'i oleh sang putra. Lalu Imam Syafi'i menjawab, "Anakku, sesungguhnya yang pertama kenapa aku makan banyak sekali? Karena aku ini sesungguhnya yakin rumah Ahmad bin Hambal adalah salah satu rumah yang rizkinya paling thayyib, paling halal, paling bersih, paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, sehingga ketika tadi kalian selesai makan, semua makanan yang tersisa aku ambil tabarrukan sebagai caraku untuk mencari berkah, karena ini adalah rumah yang rizkinya bersih, yang rizkinya halal, yang rizkinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa aku tidak qiyamul lail? Karena aku tahu dari ayahmu ada sebuah hadis menyebutkan bahwa ayatun minal ilmi khairum min alfi rak'atin tatawwu'an. Satu ayat dari ilmu itu lebih penting daripada 1000 rakaat, lebih utama daripada, lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Kemudian, kenapa aku salat subuh tanpa berwudu? Karena sesungguhnya menghemat air itu termasuk kebaikan, gitu ya. Sehingga aku tadi dari waktu setelah Isya, wuduku Isya masih bertahan sampai wuduku
subuh karena semalaman aku memikirkan satu hadis dan aku bisa menyimpulkan dalam satu riwayat disebut 1000, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 70, atau ada yang mengatakan 700. Dari satu hadis pendek aku telah merumuskan sekitar 70 atau 700 atau 1000 kesimpulan hukum. Ini yang kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i kepada putra. Jadi sepanjang malam itu tidak tidur meskipun berbaring, tetapi memikirkan satu hadis, dan dari satu hadis ini beliau merumuskan kesimpulan hukum yang sangat banyak. Hadis yang renungkan Imam Syafi'i pada malam itu menurut satu riwayat adalah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada putra Abu Talhah yang masih kecil namanya Abu Umair. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair, apa yang dilakukan oleh an-nughair. An-nughair ini adalah burung kecil yang dipelihara oleh Abu Umair. Dari hadis yang pendek ini, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, apa yang Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu itu Imam Syafi'i merumuskan begitu banyak kesimpulan hukum. Apa di antaranya kesimpulan hukumnya? Yang pertama, bolehnya atau mubahnya memanggil seorang anak kecil yang belum punya anak dengan kunyah. Kunyah itu memanggil aslinya dengan nama anak. Misalnya kalau ada seorang bapak namanya Abdullah, kemudian punya anak namanya Muhammad, maka dia dipanggil sebagai Abu Muhammad, itu namanya kunyah. Ada seorang bapak namanya Muhammad, anaknya namanya Ibrahim, maka dia dipanggil sebagai Abu Ibrahim, itu namanya kunyah. Nah, kunyah itu biasanya dipergunakan orang Arab untuk memanggil orang yang sudah punya anak dengan nama anaknya. Tetapi Rasulullah SAW ternyata memanggil seorang anak kecil yang jangankan berkeluarga dan menikah, dia belum sama sekali, itu dengan sebuah kunyah, yaitu Abu Umair. Ya Aba Umair, wahai bapaknya Umar kecil, itu ya panggilan Rasulullah SAW kepada anak ini. Kemudian beliau, Imam Syafi'i merumuskan hukum, diantaranya hukum bahwa memelihara binatang peliharaan itu boleh, tetapi dengan syarat tertentu. Di antara syaratnya diwajibkan untuk memberi makan, memberi minum, gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan makan dan minumannya. Kemudian dibolehkannya untuk masuk ke alam imaji an-nasi, anak-anak. An-nughair, burung kecil ini sudah mati, tetapi Rasulullah SAW ingin memancing imajinasi anak ini, Abu Umair, dengan menanyakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, dan sebagainya. Jadi Imam Asy-Syafi'i terbiasa mengolah satu dalil untuk kemudian disimpulkan berbagai istinbatul ahkam yang sangat banyak tentang hukum-hukum berbagai macam hal. Itu bisa dinilai dari satu hadis. Misalnya sangat masyhur, misalnya Imam Asy-Syafi'i merumuskan hukum tentang sholat di tempat yang tidak diketahui waktunya, maka harus dengan takrib. Itu dalilnya ternyata hadis Dajjal, gitu ya. Jadi ketika sekarang kita menghadapi masalah, ada teman-teman yang ditugaskan di misalnya di Kutub Utara, di stasiun pemantau di Kutub Selatan, atau ditugaskan di stasiun orbit di atas bumi, atau ditugaskan ke bulan, atau ditugaskan ke Mars, atau berada dalam misi NASA, gitu ya. Kan ada pertanyaan bagaimana sholatnya, akan ada pertanyaan bagaimana kemudian melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Ternyata kita mungkin tidak akan mendapati jawaban hukumnya itu dengan hadis yang langsung secara tersurat menyebutkan hal itu. Tetapi kita dengan kaidah-kaidah yang diwariskan Imam Syafi'i, kita bisa kemudian merumuskan hukumnya berdasarkan hadis-hadis yang lain yang kadang-kadang tampaknya tidak ada hubungannya. Contoh, hadis Dajjal itu kan berbunyi, salah satunya hadis tentang Dajjal itu ada Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal akan tinggal di antara kalian selama 40 hari. 10 hari pertama, hari-harinya seperti setahun. 10 hari kedua, hari-harinya seperti sebulan. 10 hari ketiga, hari-harinya seperti sepekan. Dan 10 hari keempat, hari-harinya seperti hari kalian ini. Nah, alhamdulillah, pada saat itu ada sahabat yang bertanya. Dia bertanya begini, ya Rasulullah, bagaimanakah sholat kami ketika hari-hari itu terasa setahun? Apakah sholat kami itu sesuai dengan waktunya?
yaitu hari-hari terasa setahun, ya sudah, meskipun terasa setahun itu ya tetap sholatnya sesuai jadwal matahari. Ya, sholat subuh baru 3 bulan kemudian sholat duhur gitu ya. Kemudian 1,5 bulan kemudian sholat asar gitu. Apakah seperti itu? Maka Nabi SAW menjawab, tidak demikian, akan tetapi perkirakanlah untuk kalian sendiri. Diperkirakan sendiri, di mana kemudian ini menunjukkan dalil bagi yang kemudian siang malamnya tidak seperti siang malam pada umumnya. Nah, kalau kita dikutubkan begitu, setengah tahun terang, setengah tahun gelap gitu ya. Ini maka meskipun dalil tadi adalah tentang Dajjal, tetapi bisa menjadi hukum yang kita rumuskan untuk sholat di tempat-tempat yang waktunya tidak seperti waktu pada umumnya. Ini contoh bagaimana penerapannya kaidah Imam Syafi'i dalam istinbatil ahkam dari satu hadis tertentu bisa menjadi dasar hukum bagi banyak peristiwa atau perkara lain yang kadang-kadang secara mentah itu tidak ada hubungannya. Rekan-rekan yang disayang Allah SWT, dikatakan Imam Syafi'i dalam satu malam beliau merenungkan satu hadis bisa merumuskan banyak sekali kesimpulan hukum. Ini adalah salah satu juga keistimewaan Imam Syafi'i yang dipuji Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian nantinya betapa satu ayatnya Imam Syafi'i dalam ilmu itu lebih berharga daripada, kata Imam Ahmad kepada putra-putranya, 1000 rakaat salatnya ayah kalian ini. Jadi Imam Ahmad nantinya selama sisa umur beliau setelah kenal Imam Syafi'i akan selalu menyebut nama Imam Syafi'i di dalam doa-doa beliau. Maka anaknya itu bertanya, ayah, siapakah Syafi'i? Kenapa engkau senantiasa menyebut namanya di dalam doa-doamu? Selama 40 tahun, kata Imam Ahmad, tidak pernah aku berdoa kecuali aku meminta untuk Imam Syafi'i apa yang aku minta untuk diriku sendiri. Karena Imam Syafi'i adalah obat bagi penyakit dan matahari untuk siang, maka siapakah yang tidak membutuhkan kedua hal tersebut. Ini satu pujian dari Imam Ahmad bin Hanbal yang luar biasa pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i tinggal di Baghdad selama sekian waktu. Dalam riwayat disebutkan sampai masa awal pemerintahan Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid setelah meninggalnya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Al-Amin hanya selama beberapa bulan, kemudian digantikan oleh Al-Ma'mun. Yang Al-Ma'mun ini sudah kita sebutkan kemarin, seorang yang penggila ilmu pengetahuan tetapi agak kebablasan dengan tergila-gila pada filsafat Yunani, sehingga beliau banyak meminta diterjemahkan buku-buku filsafat Yunani dalam bahasa Arab, dan ini menjadikan beliau dekat dengan kalangan yang disebut sebagai Mu'tazilah. Siapakah Mu'tazilah ini? Mu'tazilah ini adalah orang-orang yang mendekati pemahaman keislaman itu dengan filsafat. Pada masa itu kecenderungan mereka menggunakan filsafat untuk memahami berbagai hal di dalam Islam, dan yang paling membahayakan adalah memahami akidah, memahami perkara-perkara tauhid dan akidah dengan filsafat. Moyang atau awal mula dari orang-orang Mu'tazilah ini adalah dari seorang muridnya Imam Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini murid yang sangat cerdas, murid yang sangat brilian. Tetapi pada suatu hari di majelisnya Imam Hasan Al-Basri, dia bertanya tentang persoalan takdir. Rupanya jawaban Imam Hasan Al-Basri ini tidak memuaskan baginya, sehingga dia i'tazala min majlisi Hasan Al-Basri. Dia i'tazala, artinya keluar, memisahkan diri dari majelisnya Imam Hasan Al-Basri, kemudian membuat majelis tersendiri, dan dia di situ mengembangkan berbagai macam ajarannya. Di antara dasar-dasar Mu'tazilah itu adalah tauhid. Jadi tauhid itu Allah Subhanahu wa taala tiada sekutu baginya dan tidak boleh dikembari dalam sifat-sifatnya, termasuk oleh segala sesuatu selain Dia. Ini salah satu nanti yang akan melahirkan dikotomi ala Mu'tazilah. Tauhid mutlak itu berarti tidak ada yang boleh bersifat qadim selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Quran itu qadim atau hadis? Itu yang nanti akan diseret masuk ke pemahaman tauhid ini. Nah, qadim itu artinya awal, tidak ada yang mengawali, ataukah hadis dia makhluk, dia sesuatu yang baru.
Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu kalamullah, tidak bisa disifati sebagai hadis atau baru, gitu ya. Tetapi oleh Mu'tazilah, segala sesuatu yang bukan Allah itu harus makhluk. Segala sesuatu yang bukan pencipta itu harus diciptakan. Itu teori dikotomi Mu'tazilah untuk memahami tauhid. Ini yang akan jadi fitnah besar nanti di masa Abbasiyah. Karena bagi Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran Al-Karim itu tidak usah dimasukkan ke dikotomi qadim atau hadis, tapi dia adalah kalamullah. Itu ya. Kemudian yang berikutnya dasar pemikirannya Mu'tazilah diantaranya adalah tentang al-mangzilah bainal mangzilatain, misalnya gitu ya, al-adalah, ada keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi dari keadilan Allah itu nanti ada tempat di akhirat yang namanya al-mangzilah bainal mangzilatain, ada tempat di antara dua tempat, ada surga, ada neraka. Kan kalau bagi Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang masuk surga itu bukan karena amal solehnya semata-mata, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia beriman kepada Allah dan beramal soleh sejauh kemampuannya, maka kemudian dia mendapatkan kasih sayang Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang yang ingkar dan melakukan banyak dosa, maka mereka di neraka. Ini bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi Mu'tazilah, maka ya ada orang beramal soleh, ada orang beramal salah, gitu ya. Maka orang yang amalnya soleh, itu kalau amal salahnya lebih banyak daripada amal salah, masuk surga. Kalau amal salahnya lebih banyak daripada amal saleh, masuk neraka. Bagaimana kalau amal saleh dan amal salahnya impas? Nah, itu harus ada keputusannya. Maka bagi yang amal saleh dan amal salahnya impas itu, menurut Mu'tazilah ada al-mangzilah bainal mangzilatain, ada tempat di antara dua tempat, ya tidak dapat siksa tapi tidak dapat nikmat. Itu logika-logika yang kemudian masuk di dalam pemahaman Mu'tazilah, yang kemudian memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami teks-teks ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan filsafat. Ini yang kemudian menjadi fitnah besar, karena Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid ini salah satu pembela Mu'tazilah yang gigih, termasuk dalam doktrin khalqul Quran atau kemakhlukan Al-Quran. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala selama di Baghdad, beliau merumuskan qaul qadim, pendapat-pendapat beliau dalam soal fikih sesuai dengan keberadaan masyarakat Irak, sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada yang beliau hadapi di Irak yang rumit. Makanya qaul qadim itu terkenal dengan logika-logika yang juga rumit untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang rumit di Irak, gitu ya. Nah, termasuk ya ada bagian-bagian yang guyonannya seperti pertanyaan kemarin terhadap Imam Syafi'i, bagaimana kalau seorang suami bersumpah setelah istrinya memasukkan makanan ke mulutnya, kalau makanan itu kau telan ataupun kau muntahkan maka kamu tercerai. Nah, persoalan-persoalan seperti ini nih khas persoalan Irak. Jadi yang usil-usil fikihnya itu ya persoalan masyarakat Irak. Ini yang nanti akan berbeda dengan yang beliau hadapi di Mesir, yang masyarakatnya pada zaman itu disebut lebih halus hatinya, lebih lembut perangainya, gitu ya. Mereka orang-orang yang kemudian mengamalkan agama dengan semangat yang besar, gitu ya. Itu keadaan yang berbeda nanti antara qaul qadim dengan qaul jadid. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kemudian pindah ke Mesir ketika beliau melihat ada suasana yang tidak kondusif di Baghdad, ketika para ulama, gitu ya, mulai dipaksa untuk merapat ke kalangan Mu'tazilah, di mana Ahmad bin Abi Du'ad, seorang tokoh utama Mu'tazilah ini dijadikan oleh Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid sebagai Qadhi al-Qudat atau hakim agung negara. Jadi Ahmad bin Abi Du'ad ini yang nanti akan kemudian menjadi orang yang banyak menzalimi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di akhir masa hidup beliau. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i memilih untuk menghindari fitnah tersebut dengan pergi ke negeri Mesir yang lebih lebih kondusif untuk mengembangkan fikihnya. Nah, ada satu riwayat juga yang menyebutkan Imam Syafi'i ketika keluar dari Baghdad, beliau dicegat oleh pasukannya Mu'tazilah, pasukannya Ahmad bin Abi Du'ad. Orang zaman itu semuanya diuji, ditanya apakah Quran itu makhluk. Kalau menjawab Quran itu makhluk, maka dia aman. Kalau menjawab bahwa Quran itu qadim atau Quran itu kalamullah, maka dia akan menghadapi masalah. Dia akan dipenjarakan, dia akan ajak berdebat sampai dia mau mengakui bahwa Quran itu adalah makhluk, gitu ya. Ini yang terjadi pada masa itu ketika Imam
Asy-Syafi'i keluar dari kota Baghdad, ada riwayat menyebutkan beliau dihadang, kemudian ditanya apakah Quran atau itu makhluk. Kemudian beliau mengangkat jari-jarinya, kemudian beliau berkata, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Beliau menyebutkan 4 kitab suci yang diturunkan Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, ini semua adalah makhluk. Nah, murid-muridnya memahami yang beliau maksud. Ini semua adalah makhluk adalah jari-jarinya. Ini ada memang untuk berhadapan dengan orang zalim, kadang kita harus menggunakan akal cerdik begitu ya, seperti yang dilakukan Imam Syafi'i. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, ini satu kalimat gitu ya. Kemudian ini semua adalah makhluk. Itu adalah kalimat berikutnya yang merujuk kepada jari-jari ini semuanya adalah makhluk. Sehingga Imam Syafi'i kemudian tinggal di Mesir, dan di Mesir inilah beliau beroleh karunia putra. Jadi sebelum-sebelumnya beliau tidak dikaruniai Allah seorang putra pun, beliau baru mendapatkan putra ketika berada di negeri Mesir. Sehingga beliau pernah mengatakan, sesungguhnya air setiap negeri itu berkahnya berbeda-beda. Ada airnya Mekah, ada airnya Yaman, ada airnya Baghdad. Tetapi bagiku airnya Mesir adalah salah satu yang paling berkah di sisi Allah, karena dengan airnya Mesir, dengan wasilah tinggal di Mesir, meminum airnya Mesir, gitu, mengkonsumsi airnya Mesir, Allah memberikan untukku keturunan. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian memiliki putra ketika berada di Mesir, diberi nama Abdullah. Kemudian juga ada seorang putri lagi, anak perempuan beliau, dan anak perempuan ini adalah yang kemudian menurunkan ada seorang putra yang menjadi ulama. Jadi garis keturunan Imam Syafi'i yang menjadi ulama diantaranya justru dari putri beliau rahimahullah ta'ala. Nah, di Mesir inilah kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i membangun sebuah kehidupan intelektual yang teratur di dalam kehidupan beliau rahimahullah ta'ala. Murid-murid beliau ya, paling banyak itu yang meriwayatkan dari beliau adalah murid-murid yang belajar kepada beliau di Mesir. Di antara murid-muridnya Imam Syafi'i di Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf Al-Buwaiti, kemudian Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, kemudian ada Rabi' Al-Jizzi, kemudian ada banyak sekali ulama-ulama yang kemudian dihasilkan dari madrasahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di Mesir. Dikatakan Imam Asy-Syafi'i sangat sibuk dengan majelisnya. Beliau biasa memulai majelisnya seba'da subuh dengan majelis Al-Quran. Karena beliau adalah ulama Al-Quran, maka ba'da subuh itu adalah ulama. Beliau mengajar Al-Quranul Karim, fokus mengajar Al-Quran sampai waktu duha. Di ba'da subuh ini majelis Al-Quran dari ilmu qiraat gitu ya, sampai kemudian berbagai macam ilmu turunannya, dari asbabun nuzul, dari al-waqf wal ibtida, dari nasih mansuh, dari berbagai macam ilmu termasuk tajwid, itu yang kemudian diajarkan Imam Syafi'i di waktu ba'da subuh sampai duha. Istirahat sejenak duha untuk kadang beliau sarapan, kemudian juga menunaikan sholat duha sejenak. Kemudian dari duha sampai duhur, ini adalah majelis beliau untuk menjelaskan tafsir Al-Quran dan syarah-syarah terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ba'da duhur beliau istirahat sejenak, nanti ba'da asar mulai lagi majelis beliau ba'da asar tentang ilmu fikih gitu ya. Kemudian ba'da duhur itu kadang-kadang beliau buka majelis untuk ilmu bahasa, ilmu lughah, baik nahwu, baik saraf, baik mantiq, kemudian balaghah, arud gitu ya. Ini kedalaman ilmu Imam Syafi'i dalam berbagai bidang tampak di situ. Kemudian dari ba'da maghrib beliau menjawab persoalan-persoalan fikih yang diajukan oleh masyarakat gitu ya. Sampai kemudian waktu Isya dilanjutkan lagi sampai beliau kemudian undur diri dari majelis setelah agak malam, lalu beliau lakukan malam itu dengan mentelaah ilmu, menulis gitu ya, dan salat malam. Itu keseharian Imam Syafi'i seperti itu. Ini yang barangkali menimbulkan atau menjadi sabab ya, qadarullah, beliau akhirnya pada usia 50-an menderita sakit yang parah, yaitu sakit ambeien atau wasir. Karena beliau ini banyak sekali duduk gitu ya.
terlalu banyak duduk ya. Ya bayangkan ba'da subuh majelis sampai duha, istirahat sebentar, duha sampai duhur, duhur kadang-kadang buka majelis, ba'da asar majelis lagi, ba'da maghrib buka majelis fatwa sampai malam, malam masih duduk untuk menulis dan seterusnya. Ini yang kemudian menimbulkan penyakit pada beliau, penyakit wasir yang di akhir menjelang wafat beliau dikatakan oleh Imam Rabi' bin Sulaiman sampai-sampai Imam Syafi'i itu harus duduk di atas kayak apa tempayan gitu ya, karena darah yang mengalir dari bagian dubur beliau ini sangat banyak gitu ya. Beliau ngajar itu harus duduk di atas papan kayu di atas tempayan karena kondisi kesehatan beliau yang sangat parah ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, rekan-rekan yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga kemudian banyak berdiskusi dengan ulama-ulama di negeri Mesir dan Afrika Utara yang kemudian juga datang dari berbagai penjuru menuju ke Mesir, bertemu dengan beliau, berdebat ataupun berdiskusi. Beliau berdebat dengan murid-murid Imam Malik yang ada di Mesir, yang membawa madhabnya Imam Malik ke Mesir. Ada Imam Ibnu Qasim, ada Imam Ibnu Wahab gitu ya. Salah satu yang paling keras perdebatannya dengan beliau itu Imam Ibnu Wahab. Tapi Imam Syafi'i selalu sangat baik kepada beliau, selalu memberikan sikap-sikap terbaik kepada beliau. Ada Imam Yunus bin Abdul A'la yang menceritakan, aku pernah berdebat dengan Imam Syafi'i, pernah satu masalah yang perdebatan itu sangat keras gitu ya, tetapi begitu selesai majelis tiba-tiba beliau menggandeng tanganku dan berkata, wahai Yunus, apakah tidak bisa kita ini tetap bersaudara, berukhuwah meskipun kita berbeda pendapat dalam satu atau dua perkara. Ini yang menjadi kebiasaan Imam Syafi'i. Kalau beliau berdebat keras dengan seorang ulama lain, lalu tanpa ulama itu belum bisa menerima, maka beliau bisa memberikan hadiah-hadiah kepada orang tersebut dengan berbagai limpahan hadiah yang luar biasa. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah imam menurut para ulama Mesir dalam Al-Quran, dalam tafsir, dalam fikih terutama ya, dalam fikih, kemudian dalam bahasa, dalam syair, dalam berbagai bidang ilmu yang luar biasa. Beliau seorang yang ensiklopedis, menguasai begitu banyak bidang ilmu. Yang menarik ini yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Abu Zahrah tentang biografi para ulama fikih abad pertengahan. Beliau mengatakan keistimewaan Imam Syafi'i itu karena beliau belajar syair, karena beliau belajar adab, sastra, karena beliau belajar ilmu bahasa yang sangat mendalam dari nahwunya, sarafnya, mantiknya, balaghahnya, arutnya gitu ya. Maka Imam Syafi'i itu justru karya tulisnya itu sangat sederhana dan mudah difahami oleh para pelajar, para ulama di zaman-zaman berikutnya. Nah, ini yang juga disampaikan oleh Rabi' bin Sulaiman, murid beliau, bahwa Imam Syafi'i itu kalau nulis sama kalau ngomong beda banget. Beda bangetnya di mana? Kalau ngomong itu jauh lebih indah, jauh lebih nyastra, jauh lebih rumit, jauh lebih keren, jauh lebih kalimat-kalimat itu dahsyat. Tetapi kalau nulis, beliau itu kalimatnya seakan-akan ditujukan untuk orang yang paling awam gitu ya, yang belajar. Kalimatnya sangat sederhana, mudah difahami, mudah dimengerti, begitu. Tetapi inilah keistimewaan dan keunggulan beliau. Jadi kalau bicara langsung, karena beliau memandang siapa yang hadir adalah para ulama, yang hadir adalah orang-orang yang sangat hebat di dalam bidang sastra, maka beliau juga akan menunjukkan kemampuan beliau yang luar biasa menyusun kalimat yang sangat sastrawi. Tetapi begitu beliau rahimahullah ta'ala ini menulis sesuatu, maka beliau akan menulis dengan kalimat-kalimat yang sangat sederhana sehingga sangat mudah difahami sampai zaman kita sekarang. Kalau kita perhatikan kitab Ar-Risalah, kitab Al-Um itu bahasanya sangat mudah dimengerti dan sangat sederhana dan kayak timeless gitu. Di masa Imam Syafi'i juga mudah difahami, di masa kita juga mudah difahami. Ada kan kitab-kitab yang di masa lalu mungkin mudah difahami, tetapi bagi orang
zaman sekarang menjadi sulit difahami karena perbedaan zaman tentu ada perbedaan-perbedaan gaya bahasa dan kosakata, tapi kitabnya Imam Syafi'i itu tuh disebut sebagai timeless. Beda zaman pun masih akan merasakan kemudahan di dalam mempelajarinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dikenal dengan keistimewaan beliau juga. Beliau seorang yang memiliki firasat yang sangat kuat. Firasat yang sangat kuat di dalam membaca tanda-tanda tertentu dari apa yang beliau lihat. Termasuk diantaranya beliau dulu sempat khawatir ilmu firasat itu akan menyesatkan beliau, tetapi ternyata pada kondisi tertentu ilmu firasat itu menjadi penting, seperti yang beliau sampaikan kepada Imam Malik. Beliau pernah cerita kepada Imam Malik ketika beliau ditugaskan ke Yaman, bukan kepada Imam Malik, kepada salah satu murid Imam Malik, kalau tidak salah Imam Abdurrahman bin Mahdi. Ketika itu beliau menceritakan ketika di Yaman beliau bertemu dengan seorang yang menurut ilmu firasat orang ini pasti akhlaknya buruk. Sudah rambutnya botak, hidungnya seperti burung elang, kemudian matanya ada warna putih yang lebar, sesuatu yang menurut ilmu firasat Imam Syafi'i orang ini pasti punya watak yang kurang baik gitu. Tetapi ternyata malam itu Imam Syafi'i dijamu dengan baik, diberikan tempat untuk menginap yang bagus, kemudian beliau diberikan ranjang yang bagus, kemudian untanya diberikan pakan dan minuman yang mencukupi dan sebagainya. Kata Imam Syafi'i, malamnya beliau mengatakan, mulai hari ini saya akan melupakan semua ilmu firasat. Saya akan membuang ilmu firasat. Ini tidak cocok. Nyatanya ternyata orang ini orang baik. Saya telah telah salah dengan ilmu firasat saya. Tapi ternyata ikhwati fillah rahimakumullah, pagi harinya ketika Imam Syafi'i pamit dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang semalam telah memberikan kepadanya berbagai tersebut, orang itu marah-marah kemudian menuntut bayaran gitu ya. Harga ranjangnya sekian, selimutnya sekian itu ya, kamarnya sekian, pakan ternaknya sekian, pakan untuk untanya sekian gitu ya, minumnya untuk untanya sekian, biaya menginap keseluruhan sekian itu ya. Semuanya ditagihkan dan itu harganya harga yang sangat mahal. Kalau Imam Syafi'i setelah itu mengatakan, ternyata ilmu firasat tetap benar gitu ya. Yang tadi semula saya sudah mendustakan ilmu firasat, gara-gara kejadian pagi itu ternyata kok kepake lagi. Nah, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini kadang-kadang memberi fatwa kepada orang juga sangat memperhatikan bagaimana orang tersebut keadaannya. Di satu saat Rabi' bin Sulaiman itu di majelis Imam Syafi'i keluar duluan, dia melihat ada orang menulis dengan malu-malu kemudian menitipkan surat. Surat itu tolong disampaikan kepada Imam Syafi'i. Kemudian oleh Rabi' bin Sulaiman disampaikan, kemudian Imam Syafi'i menulis jawaban. Lalu dibalikan ke sana, lalu ditulis lagi, kemudian ini soal jawab melalui tulisan. Nah, setelah selesai kemudian ternyata Rabi' bin Sulaiman membuka surat itu. Nah, di situ tertulis gitu, tanyakan kepada alimnya Quraisy Muhammad bin Idris tentang hukumnya seorang kekasih gitu ya, mencium dan bercumbu dengan pasangannya karena rindu yang tak tertahan. Dan kalau dibaca ke bawah tanpa konteks itu, ini kok sesuatu yang tidak pantas hal seperti ini dibahas. Itu jelas orang haram, orang karena rindu begini-begini. Kemudian Imam Syafi'i diprotes oleh muridnya ini, kok kayak begini ini kan nggak pantas gitu ya. Kamu salah loh. Kenapa? Ini orang tanya, dia baru menikah, kemudian ini bulan Ramadan, dia sedang bertanya tentang apa hukumnya seorang suami mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan. Mosok begitu? Kemudian ditanyakan oleh Rabi' bin Sulaiman kepada orang tersebut, ternyata betul gitu ya. Kemudian di antara maziyahnya Imam Syafi'i yang lain tentang ilmu firasat itu pernah disebutkan, dia ditantang untuk nebak apa profesi orang yang baru lewat itu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kalau bukan tukang kayu maka dia penjual garam. Itu. Kemudian dikejar orangnya, ditanya, kamu profesinya apa? Saya dulu tukang kayu, tapi sejak saya kecelakaan
saya sudah nggak bisa nukang lagi, sekarang saya jualan garam. Jadi ternyata kata Imam Syafi'i kalau bukan tukang kayu maka dia penjual garam. Ternyata betul gitu ya. Dulunya tukang kayu, lalu kecelakaan, kemudian menjadi seorang penjual garam. Masya Allah. Jadi ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala seorang yang istimewa dalam segala sisi hidupnya, ketawaduannya, akhlaknya yang mulia, dan lain sebagainya. Sampai Imam Ahmad pernah mengatakan kalau ada orang berdebat dengan Asy-Syafi'i maka aku akan kasihan. Kasihan karena apa? Kasihan pertama karena dia pasti akan, kalaupun dia kalah, tidak Syafi'i kalah dalam argumentasinya, pasti orang itu justru kelihatan dia seorang yang bodoh dan memaksakan, bukan karena Syafi'i kalah pinter itu. Atau kalaupun Syafi'i kalah dalam argumentasi, orang itu tak akan menang dari Syafi'i dalam soal kedermawanan dan akhlaknya yang rendah hati. Jadi orang yang mengalahkan dalam debat ya, dianggap memberi ilmu gitu ya. Pernah Ishaq bin Rahawah itu berdebat dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i terdiam karena seakan-akan tidak bisa lagi menjawab apa yang dipertanyakan oleh Ishaq bin Rahawai. Tetapi Imam Syafi'i kemudian memperlakukan Ishaq dengan luar biasa baiknya, dengan tawadhu, dengan akhlak yang mulia. Di akhir cerita, ternyata nantinya Ishaq bin Rahawai ini akan berpendapat dengan pendapat-pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi justru dulu dia menang debat dengan Imam Syafi'i, tetapi nanti ketika kemudian dia memutuskan perkara dalam soal yang diperdebatkan itu, beliau akan memakai pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ini menunjukkan keagungan Imam Syafi'i dalam atharnya kepada orang-orang yang pernah berhubungan dengannya. Termasuk yang kita sebut tadi Yahya bin Ma'in, yang kemudian nanti akan mengatakan, Anda pernah mengkritik Imam Syafi'i begini-begini, bagaimana pendapat Anda sekarang tentang Syafi'i? Subhanallah, anakku jangan sebut-sebut lagi karena aku sudah malu tentang hal ini. Asy-Syafi'i itu seandainya berdusta itu halal, niscaya dia tidak akan berdusta karena baginya dia itu akan menurunkan muruahnya, menurunkan kehormatannya. Kalau berdusta itu halal, maka Asy-Syafi'i tidak akan berdusta karena dia pasti akan takut berdusta yang meskipun halal itu akan menurunkan harga dirinya, muruahnya. Itu ungkapan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian yang berikutnya, pujian orang lain juga tentang Imam Syafi'i dikatakan oleh muridnya, seandainya minum air putih di depan umum itu bisa menurunkan muruah, menurunkan harga diri, kehormatan seseorang, niscaya Imam Syafi'i tidak akan minum air putih di depan orang. Itu saking beliau sangat menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kredibilitas atau menurunkan kehormatan di depan umum. Jadi beliau ini sangat menjaga adab, menjaga tata keramanya. Bagaimana penampilan beliau? Al-Imam Asy-Syafi'i seorang yang bertubuh tinggi, beliau langsing, sepanjang hidupnya tidak pernah bertubuh gemuk gitu ya. Kemudian jenggot beliau tebal tetapi rapi, dikatakan beliau mengambil asar Ibnu Abbas, beliau sering memangkas janggutnya kalau sudah melebihi genggaman tangan. Beliau suka memakai pakaian sederhana, tetapi meskipun pakaian sederhana beliau tampak agung, beliau tampak terlihat anggun, terlihat berwibawa dengan pakaian yang sederhana tersebut. Beliau memakai imamah yang paling beliau suka warnanya mengikuti warna-warna kesukaan Rasulullah SAW, putih atau hitam atau hijau dan sesekali juga warna merah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini kemarin kita ingin sampaikan tentang madhab beliau, maka dasar dari madhab Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan hadis sahih. Idza sahal hadis wa huwa madhhabi, kata beliau, kalau hadis sahih maka itulah madhabku. Mungkin kalimat ini juga perlu diperhatikan. Ada orang mendebat beliau dengan sebuah hadis Nabi SAW, lalu beliau mengkritik hadis itu karena hadis itu tidak sahih. Andainya hadis itu sahih, maka madhabku pasti akan bersama dengan hadis tersebut. Ini kalimat beliau, idza sahal hadisu fa huwa madhhabi. Kemudian yang ketiga adalah ijma' para ulama, gitu ya, dasar dari konsensus para ulama terhadap satu persoalan tertentu. Nah, beliau membatalkan istislah,
maslahatul mursalahnya Imam Malik, beliau juga membatalkan istihsan istihsannya Imam Abu Hanifah, tetapi dua perkara ini beliau masukkan ke dalam metode yaitu dengan memahami teks Quran dan Sunnah untuk menghasilkan kesimpulan hukum, tidak perlu mengambil pertimbangan dari maslahatul mursalah, tidak perlu mengambil pemahaman dari akal sehat manusia, tetapi cukup dari Quran dan Sunnah melalui metode tertentu. Dengan metode memahami ilat suatu hukum, ya salah satu kaidah yang ditelurkan Imam Syafi'i, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu eksis sesuai dengan eksisnya ilat. Ilat itu satu alasan kuat yang menjadikan hukum itu ada. Yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Baik eksis ada hukum atau tidak, itu sesuai dengan ilatnya. Maka ini menurunkan kaidah-kaidah berikutnya yang nanti dirumuskan para ulama, itu ya, al-hukmu bil musammayat la bil asma. Misalnya hukum itu ditentukan dengan apa yang ada di dalam esensi dalam perkaranya, bukan berdasar namanya. Jadi kita tidak bisa menghukumi suatu istilah kalau istilah itu tidak diberi batasan. Jadi definisi itu, ta'rif itu menjadi penting di dalam merumuskan suatu hukum. Ini kaidahnya Imam Syafi'i. Kemudian beliau juga menelurkan kaidah-kaidah untuk memahami Quran, misalnya al-ibrah bi umumil lafzi la bil khususis sabab, la bi khususis sabab, gitu ya. Hukum diambil dari keumuman lafadznya, tidak tergantung pada kekhususan sebab turunnya suatu ayat, gitu ya. Kecuali kalau lafadznya khusus, maka lafadz khusus itu bisa diperhatikan apakah dia dimaksud umum ataukah dia dimaksud juga khusus, atau lafadz umum apakah yang dimaksud adalah makna khusus ataukah makna umum dan sebagainya. Ini dirumuskan oleh Imam Syafi'i kaidah-kaidahnya untuk memahami teks Quran maupun Sunnah, sehingga kemudian orang tidak lagi perlu mencari-cari hukum hanya berdasarkan spekulasi, tetapi kembali kepada teks Quran, Sunnah dan ijma'. Dari situ menurut Imam Syafi'i telah selesai. Rasulullah SAW meninggalkan agama ini dalam keadaan lengkap sempurna. Kita tidak akan memerlukan sumber-sumber lain, tetapi kita memerlukan kaidah-kaidah untuk menelurkan hukum-hukum dari sumber-sumber tersebut. Demikian yang dapat kita sampaikan tentang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.